Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengawali ibadah kita di saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 194, baitnya yang pertama dengan judul Dikau yang Bangkit Maha Mulia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dari masing-masing kita melihat ke dalam diri, biarlah masing-masing dari kita mengenali kecewaan, kepahitan, kekhawatiran dan ketakutan kita. Lalu kita bersama-sama menyatakan, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu. Ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membubung ke langit,
Ya Allahku, ya Tuhanku, kami berlumuran dosa. Hanya dengan kerendahan hati, kita dapat mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam kebodohan kita. Hanya dengan kerendahan hati pula juga kita dapat berdoa, memohon pengampunan, bukan hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain, bahkan orang lain yang telah menyakiti kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau mendengarkan keluh kesah kami, Engkau mendengarkan ratapan kami, Engkau melihat kami datang dengan hati yang hancur. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, berilah kami anugerah-Mu, berilah kami petunjuk-petunjuk untuk kehidupan yang baru, sehingga kami bisa menampak jalan di depan bersama-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan saat ini terimalah berita anugerah bahwa Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dengan penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian yang diambilkan dari Yeremia 31 ayatnya yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 247 baitnya yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Mari bersama kita berdoa supaya kita dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita juga dimampukan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan yang sebentar lagi kita terima. Mari kita berdoa. Di saat ini dengan penuh kerendahan hati kami bertelut ke hadirat-Mu ya Tuhan.
Kami mohon berkat Tuhan dinyatakan bagi kami, supaya kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini untuk mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kami terima. Tuhan, tolong kami supaya dengan segala keterbatasan kami, firman-Mu itu kemudian mampu kami hayati dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu, memampukan kami semua yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan dosa ini, supaya dimampukan untuk menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya dari yang pertama sampai dengan yang ke-11. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan ayat yang ke-11 saja. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan tema setia mempersaksikannya. Setia mempersaksikannya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini terutama di ayat 11 mengatakan demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, inilah sapaan kedua dari malaikat kepada para murid yang ketika itu terpana, terpesona menyaksikan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Mereka terpaku menyaksikan bahwa guru mereka kemudian meninggalkan mereka dengan penuh kemuliaan. Ketika saya membayangkan apa yang terjadi ketika itu, tentu peristiwa itu bukanlah peristiwa biasa yang akan sering mereka jumpai. Tetapi sebuah peristiwa yang luar biasa yang membuat mereka kemudian terpaku, terpesona terhadap apa yang sedang mereka lihat dan mereka alami saat itu. Jadi tidak heran ketika mereka melakukan itu adalah sesuatu yang manusiawi bagi mereka. Saudara-saudara terkasih, mereka ketika itu terpaku. Sekali lagi, peristiwa kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang penuh dengan kemuliaan, yang membuat siapapun juga yang melihatnya pasti juga terpukau sekaligus terpaku. Tetapi karena keterpakuan mereka, ketika mereka terpukau melihat kenaikan itu, mereka kemudian untuk sesaat lupa diri. Mereka lupa akan segala tugas dan kewajiban mereka. Kembali lagi bahwa mereka terpukau, terpaku itu bukan sesuatu yang salah.
Tetapi ketika mereka kemudian karena terpukau, terpaku kepada peristiwa kenaikan Yesus ke surga, membuat mereka lupa akan kewajiban mereka, itulah yang salah. Dan oleh karena itu maka kemudian malaikat menegur mereka. Dan teguran itu diawali dengan kata-kata demikian. Hai orang-orang Galilea. Tentu apa yang diucapkan oleh malaikat ini bukan sebuah kata-kata yang tanpa makna. Tetapi melalui kata-kata, hai orang-orang Galilea, malaikat sebenarnya hendak mengingatkan mereka kembali bahwa mereka adalah orang-orang Galilea. Mereka diingatkan kembali akan asal-usul mereka dan di mana mereka tinggal selama ini. Jadi perkataan malaikat kepada para murid bahwa hai orang-orang Galilea ini lebih tegas lagi tentang asal-usul seseorang, latar belakang seseorang, tempat tinggal seseorang bukanlah sebuah hal yang kebetulan. Tuhan berkarya dalam semuanya itu. Bukanlah kebetulan, melainkan sebuah kebenaran. Sama halnya dengan keberadaan kita saat ini. Ataupun kalau saya mencoba membayangkan dengan diri saya, bukanlah sebuah kebetulan ketika saya dilahirkan sebagai seorang Jawa yang diberikan nama oleh orang tua saya Aditya Kresnugroho. Dan bukanlah hal yang kebetulan juga ketika Tuhan memberikan saya kesempatan lahir dari pasangan Bong Darjanto dan juga Happy Kristiani Prasetyaningsih. Bukan sebuah kebetulan juga ketika Tuhan menempatkan saya saat ini untuk melayani di GKJ Kota Gede. Saya menghayati bahwa ketika Tuhan menempatkan saya seperti ini, tentu ada maksud, ada kehendak dari Allah terhadap diri saya. Saya yakin Allah punya kehendak khusus terhadap diri saya. Tetapi persoalannya adalah, apakah saya kemudian sungguh-sungguh mencari tahu apa kehendak Tuhan bagi diri saya saat ini? Dan apa yang saya alami saat ini juga berlaku bagi saudara-saudara sekalian. Bahwa sesuatu yang terjadi pada diri saudara bukanlah sesuatu yang serba kebetulan. Tetapi penuh makna dan tugas kita untuk mencari kenapa kita mengalami hal seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata hai orang-orang Galilea ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa para murid masih berada di bumi. Mereka belum tinggal bersama dengan Yesus di surga. Jika mereka masih di bumi, artinya mereka masih punya tanggung jawab yang harus dipikul. Ada karya yang harus diselesaikan, ada pekerjaan rumah yang harus digarap, dan semua itu adalah panggilan kita sebagai manusia. Jelas di sini bahwa panggilan manusia bukanlah hanya untuk duduk diam, termenung, terpaku, melamun, berkayal, dan keri-keri nanti bisa ambiar. Manusia itu dipanggil untuk bekerja. Ketika orang bekerja, maka kemudian kita akan menghasilkan karya dan buah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas kepada mereka dalam Lukas 24 ayat 44 yang demikian. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.
Saya mengajak kita semuanya untuk melihat secara khusus kata digenapi yang dipakai di sini. Ketika Yesus mengatakan digenapi, tentu ada sebuah pemaknaan khusus dengan kata itu. Karena Yesus adalah pribadi yang menggenapi. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi tugas dan panggilannya. Dia menggenapi semua yang menjadi kewajibannya. Dan di atas kayu salib, Yesus juga mengatakan demikian, sudah selesai. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus ini, menurut saya juga sebuah panggilan bagi kehidupan kita untuk juga berkata sudah selesai di akhir perjalanan hidup kita. Kita memang tidak pernah tahu sampai kapan kita ini akan hidup. Oleh karena itu, yang penting adalah bukan tahu kapan kita akan mati, tetapi yang penting dan terpenting adalah kerjakan apa yang bisa kita lakukan hari ini, jangan ditunda. Karena esok mungkin sudah terlambat. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan di hari ini, jangan pernah menunda-nunda. Dan tugas setiap pengikut Kristus adalah menjadi saksi. Kata Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi itu berarti bahwa kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita belajar dua hal dari bacaan kita di saat ini. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen berarti kita adalah para pengikut Kristus. Ketika kita adalah para pengikut Kristus, artinya panggilan kita adalah panggilan untuk mengikuti Kristus dalam situasi dan kondisi apapun. Ini bukan sekedar pilihan dalam hidup kita, tetapi ini menjadi sebuah konsekuensi logis ketika kita sebagai orang-orang Kristen, hidup kita adalah hidup yang mengikuti Kristus. Menjadi orang Kristen berarti juga bahwa kita membiarkan Kristus berjalan di depan kita. Kita kemudian mengikuti Yesus di belakangnya. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Menjadi Kristen berarti kita harus memikul salib kita masing-masing dengan setia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir adalah setia. Setia bukan berarti setiap tikungan ada, tidak. Tetapi setia itu berarti menyelesaikan sesuatu sampai akhir. Setia berarti sampai selesai. Setia juga berarti tetap bertahan meskipun susah itu kemudian kita harus tanggung. Setia itu juga berarti bahwa kita tetap tidak mau mundur dari gelanggang meskipun kita mengalami kelelahan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Setia berarti kalau kita sudah capek dalam berlari, kita tidak berhenti, tetapi kita melanjutkan perjalanan dengan tetap berjalan. Tetapi tidak pernah berhenti meninggalkan area pertandingan kita. Setia terhadap panggilan kita. Entah saudara sebagai suami, entah saudara sebagai seorang istri, entah saudara sebagai seorang anak, entah saudara sebagai seorang pacar, entah saudara sebagai adik atau kakak atau karyawan atau majikan atau apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, bahkan ketika kita sebagai para pelayan Kristus, maka sekali lagi jangan pernah tinggalkan gelanggang kita. Dan setia berarti
kita tidak hanya memandang mata kita ke langit, tetapi memandang ke bumi tempat kita berpijak. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini dengan judul setia mempersaksikannya. Mari kita setia sebagai para pengikut Kristus untuk menceritakan tentang Kristus kepada dunia ini, sehingga dunia ini penuh dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Kita akan masuk dalam saat hening dan jemaat kami undang untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Di saat ini kami boleh kembali diingatkan bahwa diri kami adalah saksi-saksi Kristus. Panggilan kami adalah panggilan untuk menceritakan tentang Kristus yang bangkit, Kristus yang berkenan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kami sebagai manusia. Mempersaksikan Kristus kepada sesama kami bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Allah yang senantiasa menopang dan menolong kami. Tuhan, mampukan kami untuk menapaki kehidupan sebagai saksi-saksi Kristus. Dengan segala keterbatasan kami tidak akan undur dari panggilan kami. Tetapi kami yakin ketika kami berserah kepadamu, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kami, memampukan kami, menapaki kehidupan kami sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan, saat ini kami serahkan keberadaan kehidupan kami, pakailah diri kami untuk menceritakan tentang Kristus kepada sesama kami. Pakai hidup kami sebagai surat Kristus yang hidup, yang mampu dibaca oleh setiap orang yang melihat kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati Tuhan dalam setiap keberadaan kami, setiap tantangan kehidupan kami, setiap pergumulan kami letakkan di dalam kaki Yesus, dan kami yakin Engkau akan menolong kami mengatasi setiap tantangan kehidupan yang sedang dan akan kami hadapi. Apapun itu, terkhusus ketika kami menghadapi bahaya penyebaran COVID-19, tangan Tuhan senantiasa menopang dan menolong kami dalam setiap situasi sulit yang harus kami hadapi, baik dalam keluarga, dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, dalam pekerjaan kami, dalam segala hal yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga jemaat Tuhan di GKJ Kota Gede dan sewilayahnya. Tuhan berkati setiap karya pelayanan kami, supaya kami tetap mampu melakukan tugas dan panggilan kami untuk mempersaksikan kasih Kristus kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Setiap tantangan, kesulitan sebagai pengikut Kristus tidak membuat kami undur dari gelanggang, tetapi kami tetap mampu dan mau menceritakan Kristus kepada mereka apapun resikonya. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami dengan adanya penyebaran virus COVID-19 ini yang membuat negara kami terpuruk. Tuhan, berkati para pengambil kebijakan supaya mereka mampu mengambil kebijakan dengan tepat, supaya membawa bangsa kami keluar dari krisis ini, supaya bangsa kami kembali mampu melanjutkan pembangunan, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini ya Tuhan yang menjadi seru doa dan permohonan kami, semua ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami rayakan kenaikannya ke surga, yang kami saksikan, yang kami ceritakan kepada setiap orang yang berjumpa dengan kami. Amin. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan bersyukur karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Sekarang kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Mari kita alaskan dengan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul-Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja dengan demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berikan persembahan kita dengan diiringi kidung pujian, kidung jemaat 292. Sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji namamu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menganugerahi kami waktu, kesempatan, dan juga talenta agar kami kembangkan. Kami bersyukur Tuhan karena melalui itu kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami melakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah Engkau pilih menjadi kepanjangan tangan-Mu sehingga berkat-Mu sampai kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi kami badan yang sehat. Engkau memberi kami rawatan jiwa maupun raga kami. Tuhan, kami mohon kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini sedikit dari berkat-Mu yang berlimpah ini Engkau berkati, sehingga dengan demikian berkat-Mu ini menjalar kepada mereka, membuat saudara-saudara kami, umat-Mu, menjadi semakin kuat dalam percaya kepada-Mu, semakin menggantungkan hidupnya padamu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau juga menguatkan kami, menuntun kami. Roh Kudus, Roh penolong kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Buatlah kami layak sehingga pekerjaan-pekerjaan kami sungguh-sungguh menjadi kepanjangan tangan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati seluruh warga jemaat di GKJ Kota Kediri ini sehingga mereka menjadi tubuh dan juga tangan-tangan Engkau memberkati orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan syukur dan memohon. Marilah kita mengunjukkan doa dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat.
Sebab Engkau saja yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan hingga selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudaraku yang terkasih, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus kepada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera